الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أنه لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة شاء أو كما قال رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memperbaiki keadaan iman, maka Allah antar satu orang yang buat kerja mengajar. Maka apabila petugas dari Allah ini mengajak, yang beriman diselamatkan oleh Allah, yang mereka ini ingkar akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini buat kerja 1000 tahun kurang 50 tahun. Ada dalilnya tak? Ada di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh ni buat dakwah alfasanatin illa 50 amma. 1000 tahun kurang 50 tahun. Maknanya 950 tahun buat dakwah. Berapa yang ikut? 83 orang. Jadi dia yang 83 inilah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisanya ditenggelamkan, dibinasakan termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Allah. Siapa namanya? Kan'an, laknatullah alaih. Siapa lagi yang termasuk tidak diselamatkan? Istrinya. Istri Nabi Nuh ini namanya Waliullah. Dia ini kata Allah Subhanahu wa taala berkhianat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah. Suaminya Nabi ini kekasih Allah. Bukan hanya Nabi, Nabi Nuh ini termasuk Rasul Ulul Azmi yang 5. Tapi walaupun dia istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah dan Nabi Allah, dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalu masa sekian lama, orang yang tadi semuanya taat, beriman, anak keturunannya karena tak ada lagi Nabi yang berdakwah, kembali ingkar. Allah. Mereka sembah lagi patung. Akhirnya dia ada kaum Adi, mereka ini mempunyai kekuatan badan yang begitu kuat. Itulah kebanggaan mereka. Saking kuatnya mereka ini bisa mencabut satu pohon kayu dengan tangan kosong mereka sendiri. Hadirin dia, tapi mereka sombong, akhirnya juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin sosok. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Samud wa 'adun bil-qaryah fa amma Samud fa uhliku bil-qaryah wa amma
samudin qawiyah. Adapun kaum Ad, Allah binasakan dengan angin sarsar badai pasir. Semula mereka menantang Nabi Hud alaihissalam, "Wahai Hud, kalau benar engkau Nabi, silakan datangkan azab yang engkau sebut-sebut. Kami tak takut, wahai Hud. Kalau ada azab datang, kami akan pegang-pegang tangan. Rangkai-rangkai tangan kami, tak akan ada azab yang bisa membinasakan." Kata Nabi Hud, "Jangan begitu. Kalian tidak akan sanggup menerima azab dari Allah." Maka hadirin mulia, ketika mereka terus menentang, Allah Subhanahu wa taala datangkan keinginan mereka. Ketika datang gelap, setelah lama tak hujan-hujan, mereka kata, "Ini adalah hujan yang akan turun kepada sawah ladang kita." Mereka pun bersukaria, menari-nari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akan tetapi bahkan itu adalah azab yang kalian minta disegerakan di dunia." Berapa lamanya? 7 layalin, 7 malam, wasamaniyata ayyam, dan 8 hari lamanya. Mereka diombang-ambingkan oleh Allah di udara, kemudian Allah hempaskan ke bumi. Jadilah mereka ini ka'adar nahdid, seperti pohon-pohon kurma yang bertumbangan. Begitulah kekuatan Allah. Tidak akan ada yang mampu menyaingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berlalu lagi sekian masa ini, begitu banyak generasi-generasi yang Allah taala binasakan karena mereka yang engkar, diajak beriman tak mau. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perkara ini Allah ceritakan dalam Al-Quran? Petunjuk bagi kita. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah penjelasan daripada petunjuk itu sendiri dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ya, orang yang baik Allah ceritakan dalam Al-Quran, orang yang buruk-buruk pun Allah ceritakan. Siapa mereka? Itu tadi kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ingkar kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Ada lagi kaum Sabah, mereka Allah binasakan karena bangga dengan hebatnya pertanian mereka. Allah runtuhkan bendungan mereka. Bendungannya namanya Ma'arif. Allah hancurkan bendungan, jadilah pohon-pohon tanaman mereka, kebun-kebun mereka ini semuanya habis, hanya tinggal lagi pohon-pohon sindir yang berdiri. Pohon sindir ini pohon bidaran. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa salahnya seandainya mereka ini taat? Pasti mereka ini akan lebih diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu. Untuk apa Allah ceritakan perkara ini? Pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, begitulah keadaannya sampai hari kiamat. Setiap umat ini mau keadaannya baik, jalannya tak ada lain yaitu dengan cara mengajak. Apabila ada bencana-bencana turun, maknanya satu saja, kita umat Islam kurang dalam mengajak. Kita ingin iman kita dalam hati kita ini kuat, jalannya satu saja, al-iman ya'ti bid-da'wah. Iman itu hanya akan datang kalau kita mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Iman tak datang dengan solat tadi. Iman tak datang dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah. Itu bisa dilakukan kalau ada iman. Ya kan? Tapi kalau kita mau ada iman dalam hati, jalannya satu saja. Dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Dahulu ini ketika Islam sudah mulai maju, orang-orang yang biasa mereka ikut berdakwah, ikut berperang, ikut keluar dakwahkan agama, mereka kata, kami ini dakwahnya kuat pengorbanan. Sekarang kami sholat saja di Masjidil Haram. Bila musim haji, kami akan
umur dia untuk apa dipergunakan, kemudian masa muda dia untuk apa dia dipergunakan, kemudian harta dia dari mana dia dapatkan, kemana dibelanjakan, kemudian yang mudah dia makan dulu. Pada masa kalau dalam kubur ini siapa Tuhan kamu, itu akan dapat kita jawab kalau iman ada dalam hati kita. Macam mana supaya ada iman dalam hati kita? Banyak-banyak dari mutakalim, banyak-banyak mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang mulia. Maka di dalam penjelasan para ulama, Sayyidina Umar itu ketika ditanya oleh Muhammad itu, kata Muhammad, "Marabbuka?" Kata Sayyidina Umar, "Wa marabbukum?" Dan siapa Tuhan kamu berdua? Karena kerja Sayyidina Umar itu hari-hari adalah mengusahakan kalimat la ilaha Illallah. Wahai kami ini yang bertanya atau yang ditanya sebetulnya. Maka kata Allah SWT, kamu bertanya kepada orang yang hari-hari itulah kerjanya mendakwahkan di masyarakat itu, kata Allah. Bagaimana kamu akan bertanya kepada orang seperti ini? Maka keadaan seperti inilah yang kita inginkan. Ketika dikubur, iman kita makbul, iman kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian kata malaikat, "Nam, dan mina'u." Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, tak terasa hari sudah kiamat. Allah. Nah, kehidupan seperti inilah yang kita nak rancang dalam kehidupan kita ini. Kalau dah sampai di kubur, tak ada lagi gunanya penyesalan. Allah tak terima lagi penyesalan di dalam kubur. Tapi semasa di dunia, bila kita teteskan air mata, 2 tetes saja untuk menyesali semua dosa-dosa yang telah kita berbuat, maka dia melihat Allah, ini sudah cukup untuk memadamkan api neraka. Allah. Dia melihat Allah SWT, maka dunia ini betul-betul adalah hanya tempat kita singgah sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal lagi, dunia ini tempat kita meninggal. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. La yakhruju ruhul mu'min min jasadihi hatta yara makanahu fil jannah. Tidak keluar nyawa satu orang beriman daripada jasadnya sebelum dia lihat tempat tinggalnya di dalam surga. Hadirin dia, ini nanti wahai Hasim, tempat kamu di surga di istana ada. Ini adalah sungai-sungai dia. Kemudian ini adalah pelayan-pelayannya yang cantik bermata biru. Ini yang dia macam mana tak senang? Tak terasa lagi sakitnya sakaratul maut. Itulah keutamaan bagi orang beriman. Jadi dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kematian itu sakitnya seperti 300 kali bebasan pedang, seperti kambing yang dikuniti hidup-hidup. Tapi Allah SWT ringankan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa jadi? Sebenarnya bukan tak sakit orang beriman itu sakit, tapi ketika Allah perlihatkan hukuman dalam surga, perasaan sakit itu hilang. Yang ada perasaan bahagia saja menengok masa depan yang dahulu telah diusahakan semasa di dunia. Ada yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kisah ini Allah Ta'ala sudah gambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Yusuf AS, Siti Zulaikha difitnah oleh wanita-wanita pengusaha Mesir. Maka Siti Zulaikha hadirkan wanita-wanita Mesir yang menggosipkan mereka. Apa Zulaikha? Kepada budak dia berusaha. Suami dia pembesar kerajaan, malah dia tergoda oleh hamba saya di sini. Kata Zulaikha, kalian itu belum pernah menengok Yusuf. Aku ni hari-hari melihat Yusuf menderita batin. Kata Allah, "Wasawafaha hubba." Sungguh dari pori-pori, setiap pori daripada Zulaikha ini terdapat rasa cinta kepada Nabi Yusuf AS. Itulah penderitaan dia kena hari-hari melihat Nabi Yusuf AS. Maka ini dikumpulkan dengan wanita-wanita Mesir, kemudian diberi buah dan pisang. Setelah itu Nabi Yusuf
potensi kita yang ada hari ini, umur kita, kesehatan kita, waktu kita, harta kita, mesti kita bagi. Ini untuk kesenangan dunia dan ini untuk masa depan kita di akhirat. Ini baru orang yang cerdas. Ya kan? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ta'ala. Orang yang cerdas, yang bijak adalah orang yang menekan hawa nafsu kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu, dan orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya di dunia kemudian dia berangan-angan akan selamat dari azab Allah SWT. Banyak hari saya semayang, tapi terserah Allah lah nak terima nak tidak terima. Kenapa? Iman doang. Hadir yang mulia, sedangkan Rasulullah SAW yang begitu hebat, para sahabat yang begitu hebat, mereka ni masih beristighfar setelah solat, takut-takut nanti solat ini tidak diterima oleh Allah SWT. Allah. Sebenarnya amal kita ni tak layak ni, tak layak untuk memberi surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kita tahu lah hakikat amal kita. Ya kan? Kita kadang bertobat umur 40, mati umur 60, 20 tahun saja taat kepada Allah. Dipotong lagi tidur, dipotong lagi banyak kegiatan sana sini. Maka inikah yang nak kita beri surga Allah yang jutaan tahun lama jauh ini. Allah. Tapi karena rahmat Allah, Allah senang dengan perbuatan kita. Kita suka ajak-ajak orang taat, kita senang apabila orang senang. Maka kata Allah, masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku kata Allah. Kemudian begitu juga orang yang durhaka, yang hari-hari mereka buat dosa. Mereka ni buat dosa kadang hanya 60-70 tahun, tapi masuk neraka berjuta-juta tahun bahkan selawat ini. Kena dia yang punya itulah kemurkaan Allah. Allah murka kepada mereka, mereka kekal di dalam neraka. Maka untuk perkara inilah kita paling aku berilah wal yabru katsira. Hendaklah mereka kata Allah banyak sedikit saja tertawa dan banyak-banyak menangis. Itulah sahabat. Mereka lah contoh atau suri teladan bagi kita. Ashabi yang nujum, sahabat-sahabat seperti bintang di langit. Selagi kalian mengambil pedoman kepada bintang-bintang di langit, maka kalian tidak akan tersesat baik di darat maupun di laut. Maka dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk perkara inilah hari ini kita buat kerjaan. Janganlah kita merasa saya ni dah 20 belas tahun buat dakwah, ada orang tapi orang nampaknya semakin jauh. Jangan ini. Ulama kata kalau dakwah ini dibuat, ada mengajak ini buat, akan terjadi 4 level keadaan ini. Berapa? 4. Pertama, kalau kita buat ajak mengajak ini, pertama orang akan katakan sesat, orang akan katakan mengada-ngada, orang akan katakan sok-sok baik. Ini dah sunnahnya begitu. Rasulullah saja begitu, apa lagi kita? Kalau kita istimewa terus buat, buat, maka akan naik level kedua. Level kedua ni yang orang akan kuat. Orang dengan itu kerja lah nak buat dia. Itulah kerja orang betul saja ada. Nanti kalau terus kita buat, kita tak menyerah, tak putus asa seperti Bani Israel, maka akan naik level ketiga, satu persatu orang akan membenarkan kerja dakwah. Orang akan satu persatu mulai ikut kerja dakwah. Oh betul tu kerja aku, ada ayat Qurannya, ada hadisnya, ada kisah-kisah sahabat, baca pula dulu mereka buat. Kemudian level keempat baru kita jalan Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat orang-orang manusia akan berbondong-bondong ambil bagian dalam kerja agama. Maka perkaranya ini, apabila kita menyerah, tinggalkan kerja dakwah, kita merasa bosan, kita merasa tak semangat lagi nak buat
susah buat dakwah. Karena dia yang mulia Allah Subhanahu wa taala, berapapun lamanya kita buat dakwah ni 60 atau 70 tahun, itu hanya hitungan menit yang ada. Hitungan menit. Sedangkan kita akan tinggal di surga nanti insya-Allah satu hari saja 1000 tahun. Al-Fasanatin mimma ta'udun. Sehari 1000 tahun saja menurut perhitungan dunia. Maka dia mulia Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi PR kita dalam kerja dakwah. Apabila kita buat kerja yang sungguh-sungguh dengan mulia Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalau tak kerja dakwahnya Allah manukan, kita akan diterima oleh Allah dalam kerja dakwah ni, mati dalam ucap la ilaha illallah. Saudara-saudara kita baru balik 40 hari dan serta rombongan mereka keluar ke siang. Keadaan mereka dinamanya setelah balik ni hati lapang semua. Keluarga pun senang. Dulu ketika nak keluar berat. Setelah balik Allah Subhanahu wa taala beri kesendosaan. Inilah natijah daripada kerja dakwah. Dalam hal ini Abdul dan kawan-kawannya akan balik juga. Mereka tak terasa oleh kita dah 4 bulan dah. Tapi orang yang merasa dasar-dasar itu 4 bulan. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi 4 bulan itu ternyata lama. Kalau kita hidup di dunia ini 60 tahun, kita Allah beri masa 720 bulan. Dari 720 bulan, Allah minta 4 bulan, masih ada lagi 716 bulan kita hidup di dunia. Kadang taat, kadang tak taat, kadang kita ini berdosa. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, tapi bila kita beri masa 4 bulan, maka Allah akan masukkan ruh keimanan di dalam hati kita ini, seperti mana Allah masukkan ruh di dalam janin di dalam perut ibu kita. Maka dia melihat Allah Subhanahu wa taala 4 bulan ini perkara besar. Kalau dibuat dengan sungguh-sungguh, maka insyaallah kita jangan sampai mati sebelum kita keluar 4 bulan. Insyaallah. Kalau sedia 4 bulan. Okey. 4 bulan insyaallah.